Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yunida Yasania. Saya merupakan salah satu dosen tetap di jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Saya berlatar belakang pendidikan S1 Teknik Pertambangan dan S2 Rekayasa Pertambangan. Pada video ini adalah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDD UK TPT di bidang pengajaran. Pada mata kuliah ini, saya mengampu berdasarkan keahlian saya, yaitu sistem penyaliran tambang. Mata kuliah sistem penyaliran tambang merupakan mata kuliah wajib program studi atau jurusan teknik pertambangan yang dilaksanakan pada semester 5 dengan bobot yaitu 2 SKS, di mana mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa pengetahuan dasar tentang rekayasa dan praktis penyaliran tambang dalam menunjang kelancaran operasi penambangan yang mencakup yaitu parameter hidrologi dan hidrogeologi dari suatu daerah tambang, perancangan sistem penyaliran tambang, termasuk juga pertimbangan lingkungan yang harus tetap diperhatikan. Mata kuliah sistem penyaliran tambang terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran ini dilakukan dengan sistem tatap muka dengan metode ceramah dan diskusi sebanyak 1 kali selama seminggu dan durasi pertemuan yaitu 2 kali 50 menit per minggu. Dengan materi pembelajaran yaitu pertama, hidrologi tambang, kedua, limpasan, ketiga, sistem penyaliran air permukaan, keempat, sistem pemompaan dan metode penyaliran khusus, kelima, sistem penyaliran air tanah, keenam, metode perhitungan penyaliran air tanah secara analitik, ketujuh, penyaliran pada tambang bawah tanah, kedelapan, air tanah dan uji aquifer, kesembilan, dampak lingkungan dan air tambang, ke-10, sistem pengelolaan kualitas air tambang dan pengelolaan air pada pasca tambang. Rencana pembelajaran semester sistem penyaliran tambang yaitu capaian mata kuliah sistem penyaliran tambang ini secara pengetahuan P2 yaitu menguasai prinsip dan teknik perencanaan dalam permodelan dan desain eksplorasi, eksploitasi, dan konsep pengolahan. Keterampilan khusus yaitu mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis berbagai permasalahan rekayasa kompleks di bidang pertambangan yang berdasarkan pertimbangan dan prinsip-prinsip rekayasa. KK4 yaitu mampu merancang proses, sistem, dan operasi penambangan dengan pendekatan analisis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan kelestarian lingkungan. KK5 mampu menerapkan kaidah pertambangan yang baik meliputi pelaksanaan aspek teknik pertambangan, sistem manajemen, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi secara bertanggung jawab, dan mematuhi etika profesi dalam bidang rekayasa pertambangan. Baik, capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasikan, merancang, dan menganalisis suatu sistem penyaliran tambang berdasarkan pertimbangan teknis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan parameter-parameter hidrologi dan hidrogeologi dalam suatu sistem penyaliran tambang dan operasional penambangan dengan pendekatan analisis. Yang ketiga,
Mahasiswa mampu menghitung dan memformulasikan dimensi sarana penyaliran debit air, kebutuhan pompa, penyaliran air tanah dengan mempertimbangkan faktor kelestarian lingkungan terhadap dampak air tambang. Keempat, mahasiswa mampu memahami permasalahan sistem pengelolaan air tambang dan permodalan air tanah dengan mempertimbangkan aspek teknis dan pengelolaan lingkungan. Sistem penyaliran tambang memiliki pembobotan penilaian dan evaluasi di mana pertama, aktivitas partisipatif dalam bentuk terstruktur sebanyak 35%, penugasan mandiri 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Deskripsi tugas yaitu berupa tugas lisan yang dimana tanya jawab di dalam kelas tentang materi yang disampaikan. Tugas tertulis berupa latihan mandiri ataupun berkelompok mengerjakan tugas. Sedangkan tugas terstruktur yaitu tugas besar yang diberikan pada awal semester yang diharapkan untuk mahasiswa dapat memperoleh hasil yang maksimal. Untuk komponen proses pembelajaran terdiri yaitu Delivery, Interaction, and Assessment atau DAI, di mana delivery merupakan pembelajaran langsung secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa mengenai materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan tentu saja didukung dengan media pembelajaran yaitu berupa PPT. Interaction yaitu proses pembelajaran yang melibatkan mahasiswa berupa diskusi atau tanya jawab mengenai materi yang akan disampaikan. Terakhir yaitu assessment, yaitu penilaian yang dilakukan berupa menarik kesimpulan yang diperoleh mahasiswa dalam bentuk penarikan kesimpulan pembelajaran. Baik, referensi saya gunakan untuk mata kuliah ini yaitu berupa buku, yaitu buku sistem penyaliran tambang dengan karya-karya oleh ahli-ahlinya di dalam bidangnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki keterbaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran dalam mata kuliah sistem penyaliran tambang dengan materi pertemuan kedua yaitu tentang hidrologi tambang. Mari kita saksikan bersama. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya. Oke, ini adalah pertemuan kedua kita untuk sistem penyaliran. Jadi sebelum kita melakukan mata kuliah ini belajar, agar lebih baiknya kita berdoa dulu ya sebelum memulai perkuliahan hari ini. Oke, mungkin ibu yang memimpin ya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kuliah kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Jadi kita hari ini membahas minggu kemarin sudah ibu jelaskan ya mengenai kontrak perkuliahan kita, di mana pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang hidrologi tambang. Jadi di sini nanti akan membahas hidrologi tambang, yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Pertama itu kalian ketepatan dalam menjelaskan prinsip dasar hidrologi. Apa itu hidrologi? Itu paling tidak kalian harus punya konsep dan memahami apa itu hidrologi dan pentingnya hidrologi itu di pertambangan. Nah di sini kedua itu ketepatan dalam menjelaskan masalah penyaliran tambang. Nah ini sistem penyaliran tambang seperti apa? Nantinya kalian harus bisa menjelaskan nanti di akhir kuliah kita. Oke, baik untuk nah pertanyaan pertama untuk kalian semua ya, apa itu hidrologi? Kalian pernah dengar sebelumnya? Pernah ya? Karena waktu SMA pernah juga membahas hidrologi.
Oke, di sini pertanyaan pertama, apakah hidrologi tambang? Ada yang bisa jelaskan? Oke, silahkan Pak Budi. Baik, untuk hidrologi tambang sendiri merupakan satu cabang hidrologi yang dimana itu mempelajari interaksi air dalam pertambangan, baik itu air permukaan maupun air tanah. Oke, itu ya bagian dari satu cabang ya. Jadi nanti di sini berdasarkan pengertiannya bisa dilihat bahwa hidrologi tambang adalah cabang ilmu yang mempelajari pergerakan dan kualitas air dalam lingkungan pertambangan. Jadi segala hal yang berhubungan air di pertambangan nanti hubungannya ada di siklusnya hidrologi. Nah, di sini peranannya sangat krusial dalam meminimalisir dampak negatif kegiatan penambangan. Karena kalau air tambang itu kita tidak bisa menahan ya, nggak mungkin kita menutupi semua area tambang dengan misalnya kanopi atau apa. Karena tambang itu luas, pitnya nggak cuma pit, disposal itu sangat luas. Jadi di sini air yang dimaksud itu bisa hujan, nanti ada proses penguapan, terus apa itu infiltrasi, nanti akan dibahas di kuliah kita. Oke, jadi di sini secara pengertian itu hidrologi secara umum ya itu mencakup air tanah, gitu ya, air yang berada di bawah permukaan bumi dan bagaimana karakteristik dari air tanah tersebut untuk dipengaruhi oleh kondisi geologi atau bagian dari tanah. Nanti hubungannya dengan namanya hidrogeologi. Di sini karena air yang dapat mempengaruhi kegiatan penambangan, maka air itu bisa berupa air limpasan atau nanti runoff istilahnya, terus air permukaan dan juga air tanah. Nah, di sini yang sering ditambang itu biasanya air hujan, air limpasan. Nah, kadang ada beberapa perusahaan yang nggak menghitung berapa jumlah air tanah yang masuk ke dalam pit biasanya. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari aktivitas tambang yang berhubungan dengan air. Dari sini ini apa namanya? Apa? Ya, sam dan pompanya ya. Dan ini adalah kondisi saat hujan. Mungkin nanti kalau kalian ditambang atau KP, kerja praktek atau tugas akhir, pasti menemui saat hujan biasanya tambang itu nggak ada aktivitas, di stop karena kondisi yang hujan biasanya. Jadi takutnya akan berbahaya kalau kita terus melakukan aktivitas. Nah, ini adalah salah satu aktivitas yang diberhentikan karena hujan. Jadi di stop karena kondisi saat hujan itu tanah pada tambang itu kan bukan aspal. Mereka kandungannya adalah jenisnya clay silt yang mudah membuat ban HD itu biasanya amblas. Nah, jadi makanya di stop. Nah, kalau ini apa? Oke, springboard. Jadi di sini bagian air. Biasanya misalnya dari SAM itu nanti dibuang ke sistem sedimenternya untuk diolah. Apakah kandungan air ini aman untuk dilepaskan lagi atau enggak biasanya? Oke, nah dari sini mengapa pemahaman tentang air diperlukan oleh orang tambang, terutama kita jurusan teknik pertambangan ya. Jadi air itu sebenarnya dapat mengganggu kegiatan pertambangan. Jadi pertama itu pit loading atau menggenangi tempat kerja. Nah, kalau sudah menggenangi tempat kerja otomatis tidak bisa melakukan aktivitas penambangan. Kedua, itu menghambat pengangkutan karena jalan angkut tak dapat dilalui. Nah, ini faktor kedua yang sangat signifikan ya. Ketiga, itu pengaruh terhadap pemantapan lereng. Nah, ini sangat mempengaruhi karena air itu bisa merusak, istilahnya merusak kondisi lereng. Dia menggerus terus menggerus biasanya. Dan itu mempengaruhi geotek. Apalagi kalau misalnya lereng itu tidak stabil. Nah, terus untuk keempat itu hubungannya dengan peledakan. Bila misalnya tambang itu tidak ada peledakannya menggunakan listrik atau apa, itu kan mempengaruhi ya. Jadi memerlukan waterproof explosive. Jadi harus ada waterproof untuk melindungi bahan peledaknya. Kalau enggak bisa meledak. Terus
nah yang terakhir itu biaya langsung untuk penyaliran atau dewatering. Ini mau nggak mau biasanya tambang harus mengeluarkan biaya untuk pemompa. Nah ini pemahaman juga, di mana air, mengapa pemahaman tentang air diperlukan oleh orang tambang? Karena buangan air tambang ke sumber air permukaan. Jadi ini sangat penting ya. Jadi misalnya ya suatu pit, bila ada lokasi mineral atau batu bara, itu kan mau ditambang misalnya ya. Jadi di sana itu harus dijauhkan dulu airnya. Dengan apa caranya? Biasanya dilakukan pemompaan atau dipindahkan aliran airnya agar tidak mengenali lokasi yang mau ditambang itu. Terus mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat. Nah ini salah satu juga yang mempengaruhi, karena nanti mempengaruhi muka air tanah. Biasanya kalau semakin itu dalam mempengaruhi air tanah, bisa air tanahnya berkurang. Terus masalah lingkungan ini juga sangat berpengaruh, karena semakin dalam air tambang itu kandungan yang terekspos itu nanti pengaruhi bisa muncul air asam. Karena kalau ada di tambang itu sulfida, mineral sulfida, otomatis terekspos dan masuknya air otomatis terbentuknya air asam. Jadi itu mempengaruhi masalah lingkungan. Oke, nah di sini sumber air tambang. Jadi dari cerita ibu tadi bisa disimpulkan juga bahwa sumber air tambang itu ada untuk tambang terbuka itu ada limpasan hujan atau runoff-nya, air tanah, terus limpasan atau rembesan dari sumber air permukaan. Terus untuk air tambang bawah tanah itu air tanah, rembesan atau bocoran dari sumber air permukaan. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ya. Oke, di sini ada permasalahan bagi orang tambang. Nah, di sini nanti kita ini membahas teori dulu. Nanti mungkin pertemuan berikutnya kita membahas tentang perhitungan. Nah, di sini yang harus ditanyakan itu adalah kapan, di mana, dan berapa banyak kuantitas air yang masuk di tambang. Jadi itu nanti ada di sistem penilaian. Nah, hubungannya juga ada nanti di geoteknik. Di sini ada masalah pore pressure, terus swelling oscillating of rock, terus nanti masalah lingkungan, kualitas air, dan pengaruh terhadap sumber daya air. Nah, ini berdasarkan teori hidrologi atau disebut siklus hidrologi, bisa dilihat ya. Di sini dari laut itu melakukan penguapan atau namanya evaporasi, pernah dengar ya, evaporasi, proses penguapan, terus nanti ada kondensasi, nanti ditiup oleh angin, bentuknya nanti ada tekanan, baru ada hujan. Nah dari hujan ini nanti ada masuk ke dalam lapisan batuan atau tanah, nanti disebut nanti percolation. Percolation itu air yang masuk ke dalam pori-pori tanah, nanti masuk ke sini, ke groundwater, nanti dari sini baru nanti mengalir ke sini. Nanti siklus ini berubah. Jadi air danau, terus sungai itu berhubungan. Jadi apabila tercemar itu mempengaruhi nanti proses sirkulasi ini. Jadi makanya kadang air tambang itu perlu dilakukan dulu treatment. Kalau sebelum harus sesuai dengan baku mutu. Kalau enggak nanti ya tercemar sungainya lah, danaunya lah, atau lokasi laut kan, itu pentingnya treatment. Nah kalau siklus hidrologi itu berhubungan dengan ini, presipitasi. Presipitasi itu sama dengan hujan, istilahnya presipitasi, infiltrasi, runoff, dan evapotranspirasi. Jadi ini evapotranspirasi ini air menguap kembali ke atmosfer melalui proses evaporasi dan transpirasi dari tanah. Jadi istilah-istilah ini yang harus kalian pahami karena ini istilah tambang sekali. Jadi kalau ditanya apa itu infiltrasi, apa itu runoff, itu harus kalian ketahui ya. Nah ini adalah karakteristik aliran air di tambang. Jadi ada aliran permukaan, aliran bawah tanah, terus aliran air tambang gitu. Itu adalah karakteristiknya gitu. Oke,
Oke, bisa dibaca kembali ya. Nah, ini adalah peran hidrologi dalam penutupan dan reklamasi tambang. Jadi peran penting itu yaitu kondisi hidrologi yang stabil dan terhindar dari pencemaran. Itu kunci utamanya, dengan menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak negatif terhadap ekosistem. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup paham ya? Oke, mungkin bisa ada yang bisa membantu Ibu untuk kesimpulan kuliah kita hari ini. Silakan, Sania. Mungkin selain dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa hidrologi sendiri merupakan suatu bidang keilmuan yang mempelajari tentang pergerakan atau interaksi air dalam pertambangan, baik itu air permukaan maupun air dalam bawah tanah, yang mana peran hidrologi ini sendiri untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan itu sendiri. Oke, itu ya. Cukup paham sampai sini? Kalau tidak ada mungkin cukup sampai di sini kelas kita untuk sistem penyaluran tambang. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, terutama tentang siklus hidrologi. Karena ini hidrologi sangat penting untuk kita pelajari. Karena step berikutnya nanti akan belajar tentang perhitungan debit air, terus berapa kualitas air yang masuk, berapa jumlahnya, itu yang nantinya akan di sistem perencanaan. Terus nanti pemompaan itu bisa tapi itu the next pertemuan kita berikutnya. Mungkin demikian dulu kuliah kita hari ini ya. Sampai jumpa di minggu depan. Ibu harapkan kalian juga belajar di rumah ya. Cari lagi di internet atau jurnal-jurnal yang terkait tentang sistem penyaluran tambang ini banyak sekali di internet. Jadi kalian bisa pelajari secara mandiri di rumah. Oke, demikian kelas kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.